Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita dapat requestan dari Bang Ridwan minta dibahas Theta Network, sama satu lagi Bang Aris minta dibahas soal Zilliqa. Kita akan coba untuk ulas dua koin ini teman-teman dalam satu video. Jadi Theta Network ini merupakan sebuah project ya yang berbasiskan dengan entertainment gitu, teman-teman. Jadi dia menggunakan teknologi network bernama video streaming ya. Jadi project dari Theta Network ini adalah project yang berhubungan sama live video, video streaming, segala hal yang berhubungan tentang hiburan berbasiskan dengan video. Jadi kalau teman-teman kunjungi website resminya theta.token.org, mereka sedang mencoba untuk membangun yang namanya jaringan Web3 blockchain infrastructure menggunakan media video eh, dan juga buat entertainment, teman-teman. Jadi ini fokusnya memang khusus di bidang video ya. Video-video yang mereka tawarkan itu kompatibel sama Windows, Mac OS, dan juga Linux. Jadi intinya project daripada Theta ini itu memberikan kesempatan nih buat platform-platform video itu sifatnya decentralized. Jadi kalau biasanya kita nonton video di mana di aplikasi mungkin di YouTube. YouTube itu kan terpusat ya, dia dipegang oleh satu perusahaan namanya Google. Google punya beberapa apa namanya section, salah satunya YouTube, teman-teman. Nah, kalau di Theta itu kita sifatnya decentralized, di mana tidak ada entitas terpusat yang bakalan mengawasi ya. Yang mengawasi yaitu semua adalah dari community yang sifatnya decentralized ini, teman-teman. Nah, dengan produk video yang mereka tawarkan seperti itu diharapkan ya bisa lebih hemat biaya. Mungkin kalau biasanya kalau di project-project real itu ada menampilkan iklan, karena di produksi yang sifatnya decentralized mungkin tidak ada iklannya atau lebih sedikit iklan. Nah, itu bisa menjadi sebuah opsi, teman-teman. Jadi ini memang proyeknya berbasiskan dengan video gitu ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka juga masih cukup aktif nih bikin acara kayak konferensi ya, buat influence banyak orang memperkenalkan produk mereka, project mereka itu apa. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah futures video streaming, di mana para kreator itu akan benar-benar eh, apa namanya dimudahkan dengan layanan yang mereka tawarkan karena apa-apa serba decentralized, teman-teman. Ya, ini salah satu perkembangan dari yang namanya fase Web 2 ke Web 3 ya. Sementara sih kita mayoritas itu masih berada dalam Web 2, di mana entitas itu masih sangat-sangat banyak yang mengawasi, sifatnya masih centralized. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Ini kita lagi coba shifting nih. Apakah nanti Theta akan menjadi project yang bisa berkembang sampai terus? Ya kita nggak tahu pasti juga, teman-teman. Tapi so far sih projectnya masih tetap jalan sampai sekarang. Dan ya itu sih buat Theta ya. Mereka juga ada beberapa kali kolaborasi sama beberapa project, teman-teman. Meta, Cannes Film, Film Tree Festival. Ini mereka juga ada ngerjain project itu sama Cannes ya. X Film 3, The Squad. Ya banyak lah project-project yang join dengan Theta yang ada hubungannya sama project-project yang sifatnya apa namanya video streaming, guys. Jadi itu sih dari Theta. Apakah menarik atau enggak? Ya teman-teman balik lagi ke teman-teman ya. Theta punya dua token. Of course dia punya Theta sama T-Fuel. T-Fuel itu sebagai token sekundarinya. Token tumbal lah kalau aku bisa, token tumbal, teman-teman, yang memang diciptakan ya buat gas fee-nya daripada project dari Theta ini. Jadi itu ya project dari Theta. Mereka punya supply berapa? Mereka punya supply sampai 1 miliar Theta dan sudah maksimum supply. Otomatis harusnya project-project dengan maksimum supply ini sudah mentok nih, dari segi inflasi udah nggak bisa lagi. Ya harusnya harganya akan cenderung lebih stabil. Gimana untuk pergerakan harga Theta? Kalau kita perhatikan, Theta kembali balik turun ke level strong support di kisaran 0,5 dolar. Penurunan yang terjadi sudah lumayan signifikan dan saat ini masih dalam posisi yang struggle.
Posisi penurunan kali ini itu berbeda dengan yang terjadi di Oktober 2022 kemarin. Kalau di Oktober kemarin itu Theta baru aja melanjutkan fase bull run ya. Bullish lumayan teman-teman. Setelah mentok, koreksi bentar, kemudian lanjut rally naik sampai kisaran 15 dolar. Jadi kemarin itu Theta bener-bener luar biasa performingnya. Tapi sekarang dia harganya udah di 0,6 dolar. Sangat-sangat jauh di bawah. Dan kalau kita perhatikan dari segi volume perdagangan kecil, smart money juga saat ini nggak ada ya, kosong. Teman-teman beda sama yang terjadi waktu di Agustus 2020 kemarin, di mana smart money-nya sangat-sangat banyak dan bikin harga Theta kembali menguat. Tapi sekarang trennya ini udah downtrend, Theta udah downtrend. Kemudian juga eh, potensi untuk saat ini masih menunggu reversal, teman-teman. Dari segi pergerakan sih nggak ada tanda-tanda reversal. Market masih cenderung stagnan. RSI-nya naik sih, teman-teman, tapi belum menunjukkan bahwa Theta ini bakalan growing, harganya menguat. Sementara level support ada di kisaran 0,56 dan juga resistance ada di kisaran 0,8 dolar. Jadi secara pergerakan gitu aja buat Theta. Kita pernah bahas Theta juga untuk update lebih detailnya, teman-teman. Kita nggak akan bahas secara fundamental Theta seperti apa lebih banyak ya. Kalau teman-teman mau apa namanya lihat pembahasannya, boleh cek video kita yang 1 bulan lalu, teman-teman. Ini kita pernah bahas Theta ya. Theta dan juga T-Fuel, apakah menarik untuk di hold? Teman-teman silahkan nonton video itu buat lebih jelasnya. Jadi gitu aja buat Theta saat ini. Kita next langsung bahas soal Zilliqa. Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran harga 252 dolar. Pergerakan Zilliqa cenderung masih dalam tekanan jual. Kemarin Zilliqa ada good news ya. Kita posting di komunitas Telegram. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum punya Telegram, bikin akun dulu. Kemudian join di komunitas kita. Kita selalu update informasi terbaru nih soal market-market kripto. Termasuk kalau ada project yang lagi ngadain event atau ada upgrade. Kemarin itu Zilliqa ada upgrade ya, pengujian kontrak Skila yang dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti Ethers. Eh, jadi berdasarkan nama transisinya seperti pemanggilan fungsi normal serta mendapatkan nilai bidang melalui panggilan fungsi. Plugin Zilliqa untuk hard Dart versi 3.48 ini semuanya bahasa pemrograman ya teman-teman, menyertakan sejumlah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengembang dan juga penguji kontrak Zilliqa dalam lingkungan pengembangan. Jadi mereka ada upgrade nih istilahnya untuk meningkatkan yang namanya kekuatan mereka dari segi apa namanya keamanan, kemudian juga dari segi experience buat yang pakai projectnya ke depan. Jadi ada upgrade yang cukup bagus ya. Zilliqa ini adalah project yang memang berfokus sama skalabilitas. Mereka seringkali mengkait-kaitkan diri mereka itu bisa sebanding sama Ethereum. Jadi mereka punya patokan nih. Mereka akan coba untuk push sampai bisa seperti Ethereum. Ya, tapi realitanya Ethereum masih lebih kuat daripada Zilliqa. Jadi Zilliqa ini memang dirancang untuk menawarkan hasil produksi tinggi dan juga kemampuan untuk menyelesaikan ribuan transaksi per detik. Jadi fokus mereka selain skalabilitas yaitu untuk meningkatkan yang namanya kecepatan transaksi mereka. Jadi performing mereka itu juga akan memungkinkan untuk di staking dan juga dilakukan yield farming, teman-teman. Nah, kita kan lihat ya Zilliqa di Twitter. Di Twitter mereka belakangan cukup aktif loh. Ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Ini ada giveaway bersama komunitas Zilliqa. Oh, ini dilakukan oleh komunitas gaming ya, teman-teman. Komunitas gaming bukan dari Zilliqa-nya langsung. Nah, ini ada upgrade yang mereka lakukan kemarin soal hard hat Zilliqa plugin, teman-teman. Ini upgrade membuat yang namanya meningkatkan yang namanya skalabilitas mereka, kemudian juga transaksi kecepatan serta juga kemampuan mereka dalam menahan serangan-serangan dari luar. Itu ya Zilliqa so far sih itu yang mereka sedang kerjakan sekarang. Apakah masih jalan proyeknya? Masih jalan, teman-teman, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin kayak wah ini Zilliqa turun terus harganya dan lain sebagainya. Mereka sekarang lagi ekspansi nih ke dunia Web3.
Ini ada beberapa platform game yang mereka ajak kerjasama ya. Teman-teman, mereka ada kegiatan Zilliqa Gaming. Jadi bisa dibilang projectnya so far sih masih tetap growing secara fundamental. Mereka juga ada kerjasama sama No Payment kemarin sebagai alat transaksi pembayaran. Jadi ya itu proyek dari Zilliqa. Em, kita akan lihat dia dari segi apa namanya supply-nya ya. Zilliqa ada di 21 miliar SEAL dan yang beredar di market sudah sekitar 15,8 miliar. Bisa dibilang cukup banyak juga. Kemungkinan sih harganya memang masih dalam proses inflasi, guys. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Zilliqa, so far Zilliqa udah mentok turun ya, turun sampai 0,016 dolar. Sementara harganya sangat-sangat rendah untuk saat ini, belum ada tanda-tanda reversal dari market, guys. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang dia lagi berada dalam dalam strong support dan saya rasa masih harus ditunggu seperti apa ke depannya pergerakan dari harga Zilliqa. Kalau Zilliqa mau balik naik ke all time high, dia membutuhkan kira-kira kenaikan sampai 1.500%, 1.300%. Cukup gede ya. Nah, buat teman-teman nih yang pegang Zilliqa, apakah kalian yakin Zilliqa mampu untuk mencapai all time high-nya lagi? Seperti kemarin-kemarin atau enggak? Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan sekarang, market bener-bener parah. eh, Volume perdagangannya kecil, smart money juga nggak ada yang aktif, ya kan harga koin juga nggak ngangkat teman-teman. Zilliqa juga nggak ngangkat sih. Tapi kalau teman-teman mungkin melihat Zilliqa bagus, teman-teman mau DCA mungkin, ya itu terserah kalian sebenarnya ya, nggak ada yang larang. Apalagi kita udah dekat sama bull run, ya mungkin ada yang suka spekulasi, ya itu balik lagi sih di level-level saat ini sih masih cukup ideal buat melakukan akumulasi karena ini merupakan level di tahun 2020 sebelumnya level ini pernah disentuh oleh Zilliqa dan lumayan lama sideways ya di level itu dan sekarang sih kita tinggal menunggu yang namanya reversal entah kapan kejadiannya guys. Jadi market masih benar-benar stagnan. Itu dari Zilliqa secara fundamental mereka growing, komunitas mereka growing, tapi dari harga belum growing. Jadi sabar-sabar aja buat yang masih pegang Tetra ataupun Zilliqa. Jadi upgrade kali ini gitu aja teman-teman. Buat yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Eh, Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada yang lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Gitu aja. Akhir kata saya Andri, makasih.